Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Kita hadir di majlis ilmu yang merupakan sebaik-baik amalan sunat, yakni menuntut ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang mensyukuri dua nikmat, kesehatan dan waktu lapang, mempergunakannya dalam bentuk sebaik-baiknya atau ibadah sunat yang baik, yakni menuntut ilmu agama kita. Salat beriring salam semoga dan anugerahkanlah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mengambil topik yang berbeda, bukan dalam hadis atau kajian Sahih Bukhari dan kitab Tauhid, akan tetapi kita mengkaji satu sisi potret dari kehidupan para salaf, orang-orang yang terdahulu, potret kehidupan mereka di dalam bulan Ramadan. Karena tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang. Apakah kita sudah punya program dan perencanaan untuk menghadapi Ramadan yang akan datang? Sebagaimana di antara kita memiliki program dan perencanaan untuk hari berlebaran, hari raya, kita sudah rencanakan apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan berlebaran. Akan tetapi, sudahkah kita punya rencana atau perencanaan atau target atau program yang kita laksanakan untuk bulan Ramadan? Di mana bulan Ramadan adalah bulan sebaik-baik bulan dari 12 bulan yang ada. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan bulan pengampunan. Sudahkah kita punya target untuk mendapatkan pengampunan pada bulan Ramadan? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfi imri'in dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Merugi seseorang datang kepadanya Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Sementara bulan Ramadan
memiliki potensi yang tinggi agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan, didasari oleh keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan didasari oleh harap pahala, yakni mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Bagaimana orang yang mengharapkan pahala? Apakah dia akan menyia-nyiakan puasa yang dilakukannya? Atau dia jaga bagaimana puasanya itu tidak kurang sedikit pun? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan tidak meninggalkan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan kepada perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman. Yani Allah tidak membutuhkan kepada puasa yang dikerjakannya. Ketika seseorang berpuasa, di dalam puasa itu tetap dia berkata bohong, tetap dia berbuat bohong. Nah, orang yang betul-betul mengharapkan nilai puasanya yang baik, mengharapkan pahala dari Allah, pastilah dia akan menjaga puasa-puasa tersebut dari hal-hal yang bisa menguranginya. Ini tentang puasa, tentang ibadah yang kita lakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang qama Ramadan, menegakkan Ramadan, yakni pada bulan Ramadan. Imam Nawawi mengatakan ini adalah qiyamul Ramadan, salatul tarawih. Siapa yang menegakkan malam Ramadan itu imanan wa ihtisaban, dengan mengharapkan dengan iman, meyakini tentang apa yang telah Allah janjikan dari pahala-pahala yang akan didapatkan dari Ramadan itu, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Siang puasa, dia menjaga puasanya, jangan ada yang kurang. Malamnya dia tegakkan dengan ibadah kepada Allah, salatul tarawih, yang dia berharap untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Ya, apakah orang yang mengharapkan pahala dan nilai yang tinggi dari sisi Allah adalah orang-orang yang malas-malas menegakkan malamnya, tidak termotivasi, malahan dia lalai pada malamnya, tidak sholat tarawih. Jika dia datang melaksanakan sholat tarawih, imam membacanya dengan panjang, lalu dia mengerutu, malas, mengomel, mengatakan letih, lelah, terlalu panjang bacaannya, terlalu lama berdirinya, capek dalam melaksanakan ibadah. Apakah ini adalah orang yang akan mengharapkan pahala? Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban,
dengan didasari keimanan terhadap janji yang telah Allah berikan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Subhanallah, ada 3 poin. Dan itu potensi dosa kita diampuni. Puasa siangnya, dengan menjaga puasa kita jangan ada yang kurang. Yang kedua, malamnya, dengan menegakkan ibadah pada malamnya, punya potensi ibadah amalan kita diterima dan dosa kita diampuni. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar yang berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana keseriusan kita, di situ ada potensi dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. 3 kesempatan. Bukankah orang ketika dia keluar dari Ramadan dosanya tidak diampuni, termasuk orang yang merugi? Sangat merugi. Maka kalau begitu besarnya potensi yang ada dan apa yang kita raih adalah nilai yang tinggi, yakni pengampunan dari Allah, maka oleh karena itu janganlah kita termasuk yang menyia-nyiakan kesempatan. Maka oleh karena itu hendaklah kita termasuk orang yang berilmu dengan apa yang akan dilakukannya pada bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melipat gandakan ibadah-ibadahnya pada bulan Ramadan, terutama pada 10 hari terakhir. Dia perbanyak dalam bentuk ibadah, ibadah-ibadah yang baik, baca Al-Quran, ibadah solat, kedermawanan, dan yang lainnya. Begitu juga para salaf dahulunya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka memiliki antusias yang tinggi untuk memaksimalkan kesempatan itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang paling terdepan untuk menggapai kebaikan. Mereka adalah orang yang terdepan di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tidak ada satu kesempatan dari kesempatan-kesempatan kebajikan kecuali mereka adalah orang yang telah dahulu dan betul-betul maksimal mereka melakukannya, terutama pada musim-musim kebaikan. Ramadan termasuk musim kebaikan, musim-musim amal ibadah kita dilipat gandakan, dan sungguh mereka ketika mereka mengetahui Ramadan adalah kesempatan yang tinggi untuk meningkatkan ibadah, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan agar Allah menyampaikan umur mereka untuk bisa beribadah pada bulan Ramadan. Ketika mereka sudah sampai Ramadan, mereka memaksimalkan potensi yang ada. Setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa
agar apa yang telah mereka lakukan pada bulan Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang mengenal dan mengetahui pentingnya Ramadan. Ini adalah orang yang betul-betul merasakan dan menikmati ibadah yang agung pada bulan Ramadan dengan bermacam-macam bentuk ibadah. Mari kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan pada bulan Ramadan. Kita lihat kondisi mereka bersama Al-Quran. Rasulullah SAW merupakan suri teladan mereka dan suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah SAW bagi sekalian suri teladan yang baik. Dalam membaca Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ini menunjukkan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran pada bulan Ramadan? Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi adalah manusia yang paling dermawan. Kedaman beliau sangatlah tinggi. Beliau memberikan apa yang ada pada beliau. Malahan beliau menjamin umatnya yang berhutang dia akan melunasi. Ketika beliau meninggal dunia, hanya beliau meninggalkan satu mangkok dan baju perang yang tergadai dengan orang Yahudi. Tidak miliaran uang yang ditinggalkan. Ya. Tidak ratusan atau ribuan hektar tanah yang ditinggalkan. Akan tetapi apa yang dia miliki dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka dia adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau semakin meningkat ketika pada bulan Ramadan, ketika berjumpa dengan Jibril. Apa yang dilakukan oleh Nabi bersama Jibril? Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Beliau berjumpa pada bulan Ramadan pada setiap malam. Fayudarisuhul Quran. Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Termasuk juga untuk mentasmi'. Nabi memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril. Al-Quran yang telah diturunkan kepada beliau. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dengan kebaikan melebihi daripada tiupan angin. Sangat cepat. Ini adalah bagian yang harus kita contoh. Saling ringan tangan di dalam membantu, memberikan kebaikan. Ya, masing-masing kita. Hendaklah kita berusaha bagaimana kita ringan tangan di dalam membantu orang-orang yang kita butuh, orang-orang yang membutuhkan. Ya,
Ini pikiran kita adalah kepada masing-masing. Jangan pikirannya sebaliknya. Apa pikiran sebaliknya? Jangan pikirkan kita adalah penerima, tapi kita yang harus memberi. Kalau pikiran menerima, wah ini kesempatan bagi saya. Teman-teman ini harus lebih dermawan kepada saya. Itu namanya pikiran kebalik. Tapi dalam masing-masing kita, apa yang kita miliki? Kita tidak memiliki harta, tapi memiliki tenaga. Adalah kita yang lebih ajwat, lebih dermawan dengan tenaga yang Allah berikan kepada kita, kepada orang yang membutuhkan. Ibnu Rajab dia mengatakan di dalam hadis Fatimah radhiyallahu taala anha dari bapaknya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi memberitahukan kepada Fatimah bahwa Jibril alaihissalam kana yu'ariduhu al-Quran kulla 'amin marrah. Beliau mempresentasikan Al-Quran kepada Jibril setiap tahunnya sekali, yakni pada bulan Ramadan, yakni memperdengarkan Al-Quran sekali pada setiap tahun. Dan pada tahun beliau wafat, beliau presentasikan atau perdengarkan 2 kali. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Minimal kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali dalam setahun itu paling minimal kita menamatkannya. Terutama adalah pada bulan Ramadan. Maka kalau kita orang yang punya perencanaan, hendaklah dari sekarang kita memiliki perencanaan, tekad, target. Ramadan depan saya harus menkhatam Al-Quran, membaca. Ini target kita. Di dalam hadis Ibnu Abbas, bahwasanya mudarasah, mempelajari Al-Quran atau membacakan Al-Quran antara Nabi dengan Jibril terjadi pada malam hari. Karena Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam. Hal ini menunjukkan dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, khususnya pada malam hari. Kenapa? Karena malam hari kita sudah berhenti dari kesibukan dunia. Maka di sini kita juga perlu target bulan Ramadan kada yang bo harus sambut tutui. Ya. Malam hari. Cukup siang. Kalau kerajo ambo hanya berkerajo pada siang hari, tidak malam. Malam itu apa? Qiyamul Ramadan. Menegakkan Ramadan. Salat tarawihnya nanti akan kita pelajari. Membaca Al-Qur'annya. Ya. Kalau malam sudah kita pergunakan juga untuk menghidupkan, untuk mencari dunia, kapan kita jadikan Ramadan ke depan ini adalah Ramadan yang istimewa, Ramadan yang spesial dalam kehidupan kita. Dianjurkan membaca Al-Quran pada malam hari pada bulan Ramadan karena kita sudah putus dengan kesibukan dunia. Pada saat itu konsentrasi kita lebih penuh. Maka hati dengan ucapan ketika kita membaca Al-Quran itu lebih konsen, lebih muncul rasa kekhusyukan. Siang Ramadan kalau kita baca Al-Quran, misalkan kita bekerja, ya, lagi kosong baca Quran, tapi pikiran kita ini mendua, jangan-jangan nanti tugas nih, datang pelayan, datang pelanggan, datang apa, ya, tidak konsen. Maka oleh karena itu pada malam hari hendaklah kita putuskan, ya, diri kita dari kesibukan dunia. Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, telah membagi kehidupan ini siang dan malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nauma subata. Ya,
tidur untuk ketenangan, malam untuk menutup diri, pakaian. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Sudah diatur. Ya. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana para salaf, orang-orang terdahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kondisi mereka dengan Al-Quran. Memang Al-Quran sejak kecil mereka sudah hafal. Sehingga Al-Quran itu sangat lancar, sangat mudah bagi mereka untuk membacanya. Ada seorang yang saya kenal di Indonesia ini, waktu saya bertemu dengan dia itu sudah tahun 2008 kalau tidak salah. Dia mengatakan sudah 10 tahun dia tidak memegang Al-Quran. Tidak memegang Al-Quran bagaimana? Dia mengulang hafalan Al-Quran itu dari hafalannya. Baca Al-Qurannya, ya, mungkin setiap kali 6 hari dia mengulangi. Tanpa Al-Quran, dari hafalannya. Sudah 10 tahun pada saat itu. Sampai sekarang, berarti sudah ya 15 tahun. Tidak memegang Al-Quran. Tapi dari hafalannya. Juga diingatkan, dikisahkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika beliau menceritakan tentang biografi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau katakan di rumah beliau itu ada lokasi yang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mundar-mandir di situ, ya, sambil mengulang hafalannya. Ketika di atas kendaraan pun beliau membaca Al-Quran setiap saat karena beliau hafal Al-Quran. Kita lihat bagaimana para salaf. Aswad bin Yazid, seorang sahabat, dia mengkhatam Al-Quran pada bulan Ramadan sekali dalam 2 malam. Sekali dalam 2 malam. Setiap 2 malam khatam. Apa yang beliau lakukan triknya? Beliau tidur antara maghrib dengan isya. Pada zaman dahulu, ya, pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW 3 kali berjamaah bersama Rasulullah. Setelah itu Rasulullah hentikan. Kenapa? Karena khawatir nanti diwajibkan. Karena masa Nabi adalah masa tasyri', pencetusan syariat. Dan itu akan memberatkan umatnya. Lalu dibiarkan mereka masing-masing melaksanakan qiyamul Ramadan, yakni salat tarawihnya. Sampai pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, baru beliau kembali mengumpulkan orang yang ada dalam satu masjid dengan satu imam. Sebelumnya ada orang sholat masing-masing, ada yang mungkin berjamaah berdua atau bertiga. Ya, dalam satu masjid itu banyak orang. Ada yang dia sholatnya di rumah. Makanya Aswad bin Yazid dia tidur dulu antara maghrib dengan isya. Ya, sholat isya terakhirnya kapan? Waktu isya kapan berakhirnya? Sepertiga malam pertama. Kalau sepertiga malam pertama 10:30. Salatul isya ila muntasaf ila nisfil lailil awal. Ila nisfil lailil awsat. Ya. Salat isya itu sampai separuh malam. 11:30
Dibagi antara terbenam matahari sampai terbit fajar. Dibagi dua. Mungkin kurang lebih setengah 12, 12 kurang seperempat. Ya, tidak sampai jam 12, bukan separuh malam itu jam 00, tidak. Jamnya muslim itu ya, malamnya berawal dari tenggelamnya matahari. Akhirnya siang itu dengan tenggelamnya matahari. Malam lebih dahulu dari siang. Ya. Taib. Sampai separuh malam. Selebihnya beliau gunakan untuk sholat malam, yakni masuk sholat tarawihnya. Yang pada sholat tarawih itu dia membaca Al-Quran. Taib. Di luar Ramadan, beliau mengkhatam Al-Quran setiap sekali dalam 6 hari. Kalau Ramadan, sekali dalam 2 hari. Berapa persen ditingkatkannya ibadahnya? 200%. Ya, 200%. Baik. Sa'id bin Jubair yakhtimul Qur'ana fi ma bainal maghrib wal isya fi syahr Ramadan. Dia khatam Al-Quran antara maghrib dengan isya. Kalau kita bawa maghrib kita, ya, jam 6 lewat berapa? Jam 6 lewat 19. Taruhlah isyanya diakhirkan ke jam setengah 12. Antara maghrib dengan isya, ya, taruhlah setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 5 jam. Dia tamatkan Al-Quran dalam 5 jam. Ya. Mungkin tak terbayang bagi kita bagaimana cara bacanya. Tapi bagi dia, bacaan Al-Quran itu sudah seperti bacaan Al-Fatihah. Lancar, cepat. Kalau kita lihat ulama-ulama dan para salaf pada bulan Ramadan membaca Al-Quran, yang lebih dijadikannya patokan atau yang lebih utamakannya adalah kuantitas, bukan kualitas. Apa itu kuantitas? Jumlahnya yang banyak. Selain dari Ramadan, diiringi dengan tadabbur, diiringi dengan pemahaman. Tapi pada bulan Ramadan itu adalah bacaan yang banyak. Baik. Kalau begitu, mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan diiringi dengan terjemahannya, atau membaca Al-Quran tanpa diiringi dengan terjemahan? Tanpa diiringi dengan terjemahan. Ya. Karena 5 jam tamat Al-Quran, dia tidak akan bisa memahami, ya, mentadabbur Al-Quran. Berarti selama Ramadan kuantitasnya kita tingkatkan. Kenapa? Karena ingin mengharapkan pahala dari setiap huruf yang dibaca. Dalam hadis keluarkan Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Apakah pahala membaca Al-Quran dengan satu kali
setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti satu huruf yang kita baca, kita mendapatkan 10 kali lipat. Apakah diperlukan pemahaman dalam bacaan itu atau tidak? Apa dalilnya? Ya, alif lam mim itu sendiri dalam penafsirannya Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya. Orang Arab sendiri tidak paham. Ya. Huruf muqatta'ah yang ada di. Tapi setiap huruf itu alif lam mim 3 huruf, maka dia sudah bernilai 30 kebaikan. Nah, berarti bagi kita yang ajam, yang tidak kenal, tidak paham dengan kandungan bahasa Arab atau Adam Al-Quran, kita tidak kenal, tetap kita akan mendapatkan pahala ya setiap huruf 10 kebaikan. Baik. Kita lihat seorang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kalau dibawa kepada kita presiden, ya, penguasa, yakhtimu fi kulli thalathin, dia mengkhatam Al-Quran setiap 3 malam. 1 bulan berapa kali khatamnya? 10 kali. Seorang presiden, seorang khalifah, ya. Pada bulan Ramadan dia mengkhatamnya 17 kali. Ya. Lalu dia katakan dari bacaan yang dia baca, laula anna Allah dzakara qauma lutin ma sya'artu anna ahdan yaf'alu dzalik. Katanya, kalaulah tidak Allah sebutkan kaum Nabi Lut di dalam Al-Quran bahwa mereka melakukan hubungan sejenis, ma sya'artu, aku tidak merasa anna ahadan yaf'alu dzalik, ada seseorang yang melakukan hal itu. Ya, artinya fitrah manusia tidak akan terbayang baginya, ya, satu sama lainnya melakukan yang sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena fitrahnya manusia adalah lawan jenis. Karena disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, baru dia, ya, baru dia tahu. Kalau enggak akan mungkin gitu, mustahil. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut ini adalah orang yang sudah melenceng fitrahnya. Ya. Baik. Imam Syafi'i dia mengkhatam Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Ya, 60 kali. Di luar bulan Ramadan beliau mengkhatamnya 30 kali. Berarti setiap hari sekali. Bulan Ramadan setiap hari 2 kali. Dan ini tidak heran kalau seandainya tadi dikatakan Sa'id bin Jubair mengkhatam antara maghrib dengan isya, ya, maka tidak mustahil Imam Syafi'i mengkhatam pada bulan Ramadan 2 kali dalam sehari. Baik. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi mereka di dalam qiyamul lail, menegakkan malam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memerintahkan Ubay bin Ka'ab
dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam pada bulan Ramadan. Si imam membaca di dalam solatnya 200 ayat. 200 ayat. Kalau 200 ayat panjang sekali ini. Sehingga dia katakan oleh Sa'ib bin Yazid, sampai kami bertumpu di atas tongkat karena lamanya berdiri. Wa ma kunna nansarf illa fi furu'il fajr. Kami tidaklah selesai dari salat tarawih kecuali sudah mendekati fajar. Malahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, kunna nansarif fi Ramadan min al-qiyam, kami keluar selesai mengerjakan qiyam, ya, menegakkan malam, yakni salat tarawih. Pembantu cepat-cepat mendatangkan makanan karena takut terbitnya fajar. Berarti mulai dari setelah sholat isya sampai, ya, sampai kapan? Sampai dengan sahur. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita imam membacakan yang panjang sudah mengeluh. Ondai lamunya imam ilai. Ya. Nah, ini harus kita beransur-ansur kita mempersiapkan diri kita. Malahan ada orang yang merasa aneh kalau sholat tarawihnya lama-lama. Subhanallah. Ini menunjukkan minimnya ilmu dia tentang bagaimana sebenarnya Ramadan itu. Karena sebagian kaum muslimin, Ramadan itu sudah merupakan tradisi. Kalau tradisi, ya satu hal yang biasa. Sholatnya cepat-cepat, ya. Kemudian dia membacanya adalah wadduha sampai ke belakang, ya. Dan tidak berganti-ganti, sehingga menjadikan suatu rutin saja, tidak memberikan nilai yang berarti bagi kehidupan dan dalam ibadahnya. Umar bin Khattab juga membagi imam yang sholat, kalau seandainya bacaannya cepat, dalam satu rakaat itu dibaca 30 ayat. Kalau sedang 25 ayat. Kalau lambat bacaannya 20 ayat. 20 ayat cukup lumayan juga. Kalau kita bawa kepada Al-Baqarah, ya surah Al-Baqarah, ya satu halaman itu ada 15 baris. Ya, kalau seandainya satu ayat itu adalah 2 baris mungkin rata-rata, ya berarti sudah ada 7 ayat. Berarti 7 halaman. Kalau dibawa kepada bacaannya lebih cepat, berarti sudah 4 halaman. Ya. Itu bacaan. Kita lihat Ibnu Umar. Ibnu Umar kana, kata Nafi' maula Ibnu Umar, kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an yaqumu fi baiti fi syahr Ramadan. Dia melaksanakan ibadah di rumahnya pada bulan Ramadan. Fa idzan sarafa an-nasu minal masjid akhadha idawatan min ma'in thumma yakhruju ila masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma la yakhruju minhu hatta yusalli fihi subh. Beliau salatnya di rumah karena belum adanya mempersatukan sholat.
Kalau orang selesai mengerjakan sholat di masjid, dia datang ke masjid, beribadah di situ sampai subuh. Ya. Yang dilakukan oleh Ibn Umar adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Dari Nafi' bin Umar bin Abdullah, dia mengatakan, sami'tu Ibnu Abi Mulaikah yaqul kuntu aqawmu bin nasi fi syahr Ramadan fa aqra fi raq'ati alhamdulillah fatira wa nahwaha wa ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dhalik. Aku mengimami manusia pada bulan Ramadan. Aku membaca dalam satu rakaat surat Fatir. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang melapor kepadaku, ya, bahwa ada orang yang merasa berat di dalam bacaan itu. Ya, surah Fatir berapa ayat? Berapa halaman? 6 atau 7? 6 atau 7 berarti lebih setengah juz. 3/4 juz. Ya, satu rakaat. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan respon merasa berat dengan bacaan itu. Maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita tiru. 5 ya. Berapa? 45 ayat. Az-Zahabi menyebutkan dari Abi Muhammad Al-Labban, dia mengatakan, udriku Ramadan sanata 27 wa 400 bi Baghdad. Fasalla bin nasi tarawih fi jami' syahr. Fakana idza faraghaha la yazalu yusalli fil masjid ila al-fajr. Wa idza shalla darasa ashabah. Wa kana yaqul lam adha jambi lin-nawmi fi hadha ash-shahr laylan wala nahara. Wa kana wirduhu li nafsihi 7 murattalan. Abi Muhammad Al-Ban, dia mengatakan, aku mendapatkan bulan Ramadan pada tahun 427 Hijriah di Baghdad. Ya. Bahwasanya dia mendapatkan adraka Ramadan, dia mendapatkan Ramadan pada tahun 427 di Baghdad. Fasala bin nas tarawih. Dia mengimami manusia salat tarawih. Fi jami' syahr, setiap malamnya. Fakana idza faragha, kalau selesai bulan salat mengimami tadi, la yazalu yusalli fil masjid ila al-fajr. Selalu beliau berada di masjid salat sunat sampai fajar. Wa idza shalla, apabila dia telah salat subuh, darrasa ashabah. Paginya dia ajarkan sahabat-sahabatnya ilmu. Ya. Lalu dia mengatakan, lam adha jambi lin-naum fi hadha asy-syahr. Si punggungku tidak pernah aku letakkan untuk tidur pada bulan ini, baik malam maupun siang. Ya. Begitu contohnya di antara ulama. Ya, dan dia manusia. Jangan kita contohkan untuk kesabaran ini dengan apa? Kalau orang Minang mencontohkannya dengan paku. Ya. Paku pakis. Ya, diinjak-injaknya hidup balik. Begitu sabarnya kecilnya. Tidak ada orang yang bisa. Contohlah dengan hayy, contohlah dengan orang yang hidup. Ya, banyak para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama dahulu.
yang bisa kita jadikan contoh motivasi bagi kita untuk bisa kita jalankan dalam kehidupan kita. Nah, kalau bisa bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih itu setiap malam 1 juz. Ya, alhamdulillah di Masjid Al-Hakim ini kita berusaha untuk itu. Ya, kalau sebelumnya setengah juz baru. Ya, mudah-mudahan pada tahun yang akan datang kita bisa 1 juz. Ya, beransur-ansur meningkat. Ya, mudah-mudahan. Orang yang merasa berat, itu sudah tua, dia boleh duduk. Ya, kalau nggak sulit atau berat sekali dia berdiri, dia boleh duduk. Nilai dia duduk separuh dari orang yang berdiri. Taib. Amalan yang lain yang perlu kita lihat dari para salaf adalah kedermawanan pada bulan Ramadan. Dalam hadis Ibnu Abbas yang kita bacakan tadi menunjukkan kepada kita kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Al-Muhallab dia mengatakan wa fihi barakatu a'malil khair. Di sini terdapat keberkahan amalan baik. Wa anna ba'dha yaftahu ba'dha. Bahwa amalan yang baik tadi ketika kita amalkan berkahnya dia membuka amalan yang lain. Ramadan berkah. Ketika kita Ramadan berkahnya banyak amalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Baca Al-Quran, kedermawanan, ya, dan bisa membantu satu sama lain. Ala tara anna barakatas siyam wa liqa' Jibril wa 'aradul Qur'an alaihi zada fi judi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadaqatihi hatta kana ajwadu minar rihil mursalah. Tidakkah Anda melihat keberkahan bulan Ramadan? Beliau berjumpa dengan Jibril. Di luar Ramadan tidak setiap malam, tapi bulan Ramadan setiap malam dia berjumpa dengan Jibril. Kemudian mempresentasikan Al-Quran kepadanya, bertambah lagi kebaikan. Ya, bertambah lagi kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap dia bertemu dengan Jibril, kedermawanannya bertambah lagi, malahan melebihi dari tiupan angin. Inilah namanya berkah. Dan ini adalah salah satu kata ulama tanda amalan kita diterima. Tergugahnya kita melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang banyak. Salat di masjid banyak berkahnya daripada di rumah. Mana? Ketika kita keluar dari rumah kita baca doa dapat berkahnya. Ketika kita berjalan dari rumah ke masjid tadi kita sudah berwudu, setiap langkah diangkat derajat kita, setiap langkah dihapus dosa kita. Masuk ke masjid kita membaca doa dapat berkahnya. Sampai di masjid kita sholat, selama kita masih di tempat sholat kita dihitung oleh malaikat sebagai orang dalam sholat. Malaikat pun mendoakan dapat lagi berkahnya. Ketemu dengan teman dapat lagi berkahnya. Bersalaman dengan teman setelah sholat atau sebelum sholat karena kita berjumpa. Ya, maksudnya bukan bersalam-salaman, tapi ketika kita berjumpa ya kita salam. Kalau salam sebelum sholat sudah salam, setelah sholat tidak perlu lagi salam. Ya, dapat lagi berkahnya. Setiap kita salam berguguran dosa tangan kita. Maka dalam kita bertemu dengan kawan nggak boleh kita memilah-memilih. Ini saya mau salam, ini enggak. Semakin banyak kita bersalaman dengan orang, semakin bagus. Ya, jangan kita mengerutu. Walaupun kita mungkin kurang sreg dengan seseorang, ya, tapi tetaplah kita ibtisamu ka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum terhadap saudaramu adalah sedekah, berkah lagi. Ya, banyak sekali. Ini adalah keberkahan. Satu amalan membuka amalan-amalan yang lain. Baik.
Ibn Rajab dia mengatakan, qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, uhibbu lirrajuli ziyadata bil judi fi syahr Ramadan. Aku sangat menyenangi bagi seseorang untuk meningkatkan, menambah kuantitas kedermawanannya pada bulan Ramadan. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua untuk apa? Li hajatin nasi fi ila masalihihim. Karena kebutuhan manusia di dalam kedermawanan itu untuk kemaslahatan mereka. Kenapa? Litasyaghuli katsirin minhum bis-siyami was-salati an makasibihim. Karena disebabkan kesibukan kebanyakan dari mereka untuk konsentrasi berpuasa dan salat dari mencari penghidupan mereka. Seorang yang kerajo di CV Okanai. Tahu CV Okanai? Ketika mangkai Okanai. Mengangkat kuli kasar. Kalau dia tidak berbuka, maka dia tidak bisa bekerja dengan optimal. Ya. Kalau dia bekerja optimal, dia tidak bisa berpuasa. Kalau dia berpuasa, pendapatannya berkurang. Pada saat ini seorang yang dermawan, seorang yang memiliki harta yang lebih banyak, inyo celiak-celiak tetangganya. Woi, kok kerajonya kerogas? Duduk salah di rumah. Kalau kerajo sekarang sampai jam 9, ambo bantu. Ya, makan siangnya, makan iftarnya, ya, berbukanya. Kita tambah sedikit kedermawan kita, agihnya uang bulanan, uang harian lah, ya, uang harian kita kasihkan ke dia, kita dapat pahala kedermawanan kita, dan kita membantunya supaya dia bisa terjaga sholatnya dan puasanya. Ya. Apa yang kita berikan setiap hari, misalkan taruhlah 30 hari, ya 30 ribu per hari kita kasihkan, misalkan 50 ribu kita kasihkan ke dia untuk keluarganya. Ya. Dia bekerja mungkin sampai jam 9 misalkan, silakan bekerja, tapi ingat, silakan Anda bekerja tapi tidak boleh buka puasa saya kasih. Ya. Tambahan misalkan. Udah, kita apa yang kita kasihkan ke dia itu adalah tabung kita untuk akhirat. Kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hajat kebutuhan manusia. Maka di sini diperlukan membantu, ya, kedermawanan. Kita tingkatkan kedermawanan kita. Wallahu taala alam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita meminimkan jumlah makanan, sedikit zuhud dengan makanan. Kondisi kita berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ya. Bagi kita anggaran Ramadan 2 kali lipat anggaran bulanan biasa. Ya. Kenapa? Karena pengen makan lama. Ya. Dengan jumlah yang bervariasi. Subhanallah. Enggak tahu kita apakah perut yang dipakainya bulan Ramadan berbeda dengan perut yang dipakainya di luar Ramadan. Ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu. Kana Muhammad bin Amr Al-Ghizzi ya'kulu fi syahr Ramadan aklatain. Adalah Muhammad bin Amr Al-Ghizzi
pada bulan Ramadan dia makan aklatain. Aklatain ini bisa diterjemahkan dengan 2 suap. Ya. Aklah makan sekali, aklatain 2 kali makan. Ya. Kalau kita bervariasi. Kolaknya beberapa macam. Kolak pisang, kolak ubi, ya. Lalu minumannya bermacam-macam. Minuman dari mentimunnya, dari bermacam jusnya, terus makanan ikannya atau sambalnya bervariasi juga. Ya. Nah, ini bukan itu yang dimaksud. Bukan makan lama yang dimaksud pada bulan Ramadan. Tapi yang diinginkan pada bulan Ramadan itu adalah hikmahnya at-taqlil. Kita meminimkan makanan pada bulan Ramadan. Abu Abbas Hashim bin Qasim dia mengatakan kuntu indal muhtadi. Aku berada di Muhtadi. Ashiyatan fi Ramadan. Ya, pada siang Ramadan. Faqumtu li ansarif. Aku berangkat untuk pergi. Faqala ijlis. Fajalastu. Aku duduk. Fasalla bina, dia solat. Setelah datang waktu makan, wada'a bit ta'am, dia minta datangkan makanan. Fa'ahdara tabaqa khilafin, didatangkanlah talam nampan, alaihi arghifah, di atasnya ada potongan roti, wa aniyatun, satu mangkok, fiha milhun wa zaitun khal, di dalamnya ada garam, ada minyak zaitun, ada khal, yakni cuka. Fada'ani ilal akal, diajaknya aku untuk makan. Fa'akaltu akla man yantadhiru tabikh, aku makan seperti makan orang yang menunggu makanan yang sedang dimasak. Jadi kalau dia makan berarti makan sedikit gitu lah. Ya. Faqala alam takun shaiman? Al-Muhtadi bertanya kepadanya, bukankah kamu tadi berpuasa? Qultu bala, ya. Faqala faqul wastawfi, makanlah, sempurnakan makannya. Ya. Jadi dia samalah untuk mengisi perutnya sedikit gitu ya, untuk datangnya makanan yang lebih banyak. Lalu dia katakan, makan dan sempurnakan makanan. Falaisa huna ghaira ma tara, di sini tidak ada yang selebih dari apa yang kamu lihat. Ya, harapan dia makan yang besar itu nggak ada, cuma ya ini hanya makanan, beberapa potong roti, garam, minyak zaitun, cuka. Ya, berbeda dengan kita, sehingga kita sebutkan tadi. Taib. Di dalam kedermawanan, Ibnu Umar selalu dia berbuka puasa. Kalau dia berbuka puasa, dia tidak mau berbuka puasa kecuali dengan orang-orang miskin. Apabila keluarganya menghalanginya, ya, dia nggak mau makan malam. Apabila datang orang yang meminta makanan di hadapannya, dia berikan, ya, makanan ini, dia keluar dari rumahnya, diantarkan kepada orang yang membutuhkan. Setelah diberikan kepada orang yang meminta, dia pergi ke hidangan keluarganya, tahu keluarganya sudah menghabiskan semua yang ada. Ya. Lalu sampai pagi pun dia berpuasa. Siapa yang tahan dengan seperti itu? Ya. Seharusnya bulan Ramadan ini bisa dijadikan, ya, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Kalau seandainya ada orang yang mau mungkin program diet,
kesempatannya dia untuk diet. Tapi bukan tujuannya untuk diet, artinya untuk taklil, meringankan jumlah makanan. Bagaimana sahabat di dalam menjaga lidah, memperminim berbicara atau menjaga dirinya dengan berbohong, dari bohong? Kita lihat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, dia katakan, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal kadhibi wal ma'athim." Jika kamu berpuasa, hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lidahmu juga berpuasa dari kebohongan, dari dosa-dosa. Mata juga berpuasa dari melihat yang dosa. Telinga juga berpuasa dari mendengar yang dosa. Ya. Wada adzal khadim, jangan menyakiti pembantu. Ya, kalau di sini malahan kerja pembantu offer pada bulan Ramadan. Full. Wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinatun yauma saumika. Hendaklah pada hari kamu berpuasa itu terdapat rasa tunduk, rasa ketenangan. Wala taj'al yauma fitrika wa yauma saumika sawa. Jangan jadikan harimu berbuka dengan harimu berpuasa itu sama. Hendaklah berbeda. Kalau seandainya hari-hari di luar galaknya kadang-kadang, ya, pada bulan Ramadan, pada saat dia berpuasa, jangan seperti dia tidak berpuasa. Ya. Talq bin Qais, dia mengatakan, kana Abu Dzar yaqul, Abu Dzar mengatakan, idza sumta fatahaffaz ma istata'ta. Jika kamu berpuasa, jagalah dirimu semampunya. Talq bin Qais tadi, apabila hari berpuasa, dia masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat di masjid. Ini dalam rangka menjaga dirinya dan menjaga puasanya. Banyak bertamu jo kawan, banyak otah. Banyak otah, banyak salah. Ya, terkadang tanpa disadari atau disengaja kita mengunjungi orang. Ya, menggosip orang, dan itu akan merusak puasa kita. Dikatakan, ya, bahwa Atta, kalau nggak salah dia mengatakan, khoslatani man hafidhahuma salima lahu saumuh. Ada dua sifat, dua hal, siapa yang menjaga dua hal itu puasanya akan selamat. Al-ghibatu wal kadhibu, menghibahi orang dan berdusta. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Merupakan kebiasaan para sahabat dan para salaf dahulu adalah memperbanyak langkah ke masjid. Ya. Mereka juga punya onta kok dulu. Tapi kenapa tidak Nabi sebutkan setiap langkah ontamu? Ya, sebagaimana setiap, ya, putaran roda. Enggak, usahakan. Langkah-langkah kita mendapatkan pengampunan adalah memperbanyak langkah ke masjid. Maka usahakan untuk selalu berjalan ke masjid. Sekilo, setiap langkah dilangkahkan, diangkat derajatnya satu, diturunkan dosanya, dihapus dosanya satu. Sekilo berarti banyak dia akan mendapatkan derajatnya. Coba kita lihat, sahabat pengen dia pindah dari Qiblatain ke masjid. Dari Qiblatain itu 7 kilo kurang lebih, atau 6 kilo ke Masjid Nabawi. Ya, dia pengen pindah ke tempat Nabi. Nabi motivasi bahwasanya lebih baik dia di sana dapat pahala yang banyak dia. Allahu a'lam.
Kecuali kalau tidak ada kendaraan sama sekali dahulu, mungkin boleh jadi kita kiaskan ya. Wallahu a'lam. Ya. Nabi SAW sudah mengatakan bahwa dinar yang paling bagus itu adalah dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Ya. Nabi SAW adalah orang yang tidak mau menumpuk harta. Apa yang ada dia makan untuk istrinya, ya, dan dia tidak mau menumpuk. Apa yang ada diberikan. Setelah cukup dengan keluarganya diberikan yang lain. Terkadang, ya, tidak ada pada hari itu dia mendapatkan. Ya akhirnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai 3 hari, ya, rumah Rasulullah tidak ada asapnya. 3 hari. Kalau dibawa sekarang ini gimana nih? Ha? Istri minta cerai. Ini Rasulullah. Kalau dibawa sekarang statusnya ya presiden, kepala negara. Ya, kemudian adalah Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi apa yang diberikan, apa yang beliau bukan melalaikan keluarganya. Ya, beliau tidak melalaikan sama sekali. Tapi beliau tidak mau menumpuk. Wallahu a'lam. Salat tarawih itu yang kuat pendapatnya, yang lebih afdal adalah 2 rakaat. Ya. Mengulang hafalan bagusnya adalah 1 kali 5, bukan 5 kali 1. Mengulang hafalan ya. 5 kali 1. 1 kali 5, bukan 5 kali 1. Ya ente yang sekarangnya 5 apa? 5 kali 1. 1 kali 5. Oke, 1 ayat kali 5 kali. Itu lebih baik daripada 5 ayat 1 kali. Ya, wallahu a'lam. Apakah ada hadis yang mengatakan jika mengamalkan yang sunnah pada bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan pahala amalan wajib di luar Ramadan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ada yang tahu enggak? Apa maksud kebaikan pada pahala membaca Al-Quran? Kebaikan itu pahala. Ya, al-hasanah di sini adalah pahala, ajr. Ya, ini dalam baca Al-Quran kita mendapatkan 10 pahala dalam 1 huruf. Rasul menyukai bekerja menjalankan rezeki dan menjalankan rezeki di jalan Allah daripada itikaf di masjid. Kalimat ini pernah anda dengar, apa itu merupakan hadis dan bagaimana maksudnya? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas mencari nafkah merupakan kewajiban. Memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban. Maka jangan kita melalaikan yang wajib gara-gara sunat. Ustaz, berdasarkan penjelasan tadi bahwa kita boleh menargetkan baca Al-Quran, apakah itu boleh one day one juz? Boleh aja. One day one juz. Kalau seandainya yang dimaksud itu adalah 1 hari 1 juz, boleh. Tapi kalau dalam bentuk sistem yang dilakukan oleh one day one juz, ya, sistemnya ada berkelompok. Kemudian kalau dia tidak bisa membaca, kawannya yang menggantikan dia membaca sehingga dia 1 juz. Enggak, itu enggak ada. Masing-masing aja baca, enggak perlu kelompok, enggak perlu grup, ya. Satu-satu dia bertekad untuk membaca 1 juz 1 hari. Ya, kalau dia mau menargetkan 5 juz 1 hari itu sangat bagus lagi. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting adalah amalan yang continue. Itu lebih dicintai daripada jumlah walaupun dia sedikit. Daripada yang jumlahnya banyak tapi setelah itu berhenti. Mana yang lebih utama, makan dulu atau sholat dulu? Karena jika tidak makan maka sholat kurang khusyuk. Ya, makan dulu. Jika makanan itu sudah dihidangkan, ya, makan dulu. Karena Nabi SAW apabila makanan malam sudah dihidangkan maka dahulukanlah makan malam
kemudian baru isya. Ya, makanya sebelumnya jangan dihidangkan seluruhnya. Cukup dengan korma, air, makan korma, minum air, pergi ke masjid. Ya, setelah itu baru dihidangkan, silakan. Apakah ada larangan atau pantangan bagi orang yang istrinya sedang hamil? Nggak ada pantangan. Pantangannya nggak boleh hamilnya digugurkan. Berapa harikah kita baru dibolehkan menggauli istri setelah melahirkan? 40 hari. Ya, setelah habis masa nifasnya, ya, baru boleh menggauli istri. Bagaimana tentang hadis yang mengatakan tidur orang yang berpuasa adalah ibadah? Apakah hadis sahih atau tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan penilaiannya maudhu'. Kalau begitu tidur aja orang puasa. Rasulullah menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Berapa banyak puasanya? Separuh bulan pertama. Dari 1 sampai 15. Nabi Aisyah mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari, tidaklah Nabi SAW puasa yang banyak dalam 1 bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Ya, Nabi juga mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala shiyam. Apabila Sya'ban sudah separuh jangan puasa lagi. Bagaimana cara kita dalam mengingat Allah? Ada orang yang mengingat Allah dengan menganggap Allah sama dengan nur atau berbentuk. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Atau bagaimana dengan mengingat Allah dengan 20 sifat, Ustaz? Pertama, ingatlah Allah dengan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Setiap nama baginya dan di situ ada sifatnya. Jangan dibatasi sifat Allah 20. Sifat kita aja dibatasi orang 20, marah kita. Ya. Mengingat Allah dengan berzikir, bertasbih, bertahmid. Mengingat Allah dengan beristighfar. Mengingat Allah dengan mengingat larang-larangannya. Ya, itu adalah dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan disamakan dengan nur, cahaya dan yang lain, tidak. Apakah ada ayat Al-Quran yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran? Enggak ada. Semua yang ayat dalam Al-Quran, itulah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Semua yang diturunkan oleh Allah, itulah yang dicantumkan dalam Al-Quran. Tidak ada yang tersembunyi. Kecuali keyakinan dari orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa ada Al-Quran dikurangi. Silakan. Itu namanya, ya, an-nasakh. Itu hukumnya baqi. Hukumnya tetap ada, tapi ayatnya mansukh. Lafaznya mansukh. Kalau sudah mansukh bukan dari bagian, lafaznya bukan dari bagian Al-Quran. Kalau sudah mansukh. Wallahu a'lam. Kalau tidur lagi habis sholat subuh bagaimana, Ustaz? Kadang sudah ditahan kantuk tapi tidak bisa. Apa yang sebaiknya dilakukan habis sholat subuh, terkhusus pada bulan Ramadan? Ini tidur setelah sholat subuh bulan Ramadan itu sudah merupakan kebiasaan. Ya, mindset pemikiran kita itu setelah sholat subuh tidur, nah gitu. Sekarang harus dirubah mindsetnya. Tidur setelah sholat subuh ini rugi, karena setelah sholat subuh itu waktu dibagikan rezeki. Maka mindset, bagaimana caranya? Dengan membaca Al-Quran, dengan tetap di masjid misalkan, ya, itu adalah diantara cara untuk menghilangkan kantuk. Apakah tadarus diajarkan Rasul? Mana lebih utama, membaca Al-Quran sendiri atau tadarus? Kita perlu pelajari dulu apa makna tadarus.
Tadarus menurut orang sekarang membaca Al-Quran beramai-ramai bergiliran setelah sholat tarawih. Tapi kalau tadarus dalam bahasa Arab adalah mempelajari, membacanya. Sendiri membaca Al-Quran itu namanya tadarus juga. Ya. Atau memperdengarkan orang lain dengan bacaan kita, itu tadarus namanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Jibril. Fayudarisuhul Quran. Ya. Tapi tidak seperti yang dilakukan oleh masjid-masjid. Ya, wallahu a'lam. 15 hari awal Sya'ban itu tiap harinya atau digantikan, itu terserah. Niatnya bagaimana? Niatnya puasa sunat. Ya, bukan niatnya puasa Sya'ban, tidak, puasa sunat. Wallahu a'lam. Tapi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.